Bulan Sya'ban sudah berlalu meninggalkan kita. Kini Ramadan datang menjelma lagi. Ampun dan maaf yang selalu saya pinta. Semoga jiwa kita bersih, hati kita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahda wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamul muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ikhwah fillah, para sahabat FKSMM Deli Serdang di mana saja Anda berada, mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi pada pertemuan kali ini, tepatnya di tanggal 8 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yaitu menggapai maghfirah yang selebar-lebarnya yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap manusia itu punya kesalahan. Setiap manusia itu punya salah dan silap. Kalau kita cari manusia di dunia ini, tidak ada yang tak punya salah. Tidak ada yang tak punya dosa. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, apakah dia pedagang, apakah dia petani, guru, ulama. Pokoknya yang bernama manusia pasti ada salah dan khilaf. Pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik manusia kalau dia punya dosa, cepat-cepat dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk meraih ampunan Allah. Bulan Ramadan ini kata Rasulullah, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itsqum minan nar. Awalnya rahmat, kasih sayang Allah. Pertengahannya maghfirah, ampunan Allah. Akhirnya adalah pembebasan manusia dari azab api neraka. Maka kita ingin di bulan Ramadan ini kita mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena kita tahu dengan ibadah puasa akan diampuni dosa-dosa kita. Akan diampuni dosa-dosa kita, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, motivasinya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah puasa yang kita lakukan sesuai dengan syariat Nabi. Bukan asal-asalan. Artinya apa? Tidak makan, tidak minum, iya. Tapi diri kita juga kita puasakan. Makanya puasa itu terbagi tiga. Ada puasa yang awam, puasa umum. Bagi dia puasa itu kalau tidak makan, tidak minum. Matanya jelalatan, tangannya entah kemana-mana, kakinya dia langkahkan tempat-tempat maksiat. Dia nggak peduli, yang penting saya nggak makan, yang penting saya nggak minum. Itulah puasa. Itulah puasa kebanyakan orang, namanya puasa awam. Anak-anak pun pandai puasa seperti itu. Tapi kalau orang tua puasanya seperti itu ya tidak ada bedanya dengan puasa anak-anak. Namanya anak-anak. Tapi yang kedua ada puasa khusus.
Puasa selain tidak makan dan tidak minum, tapi dirinya dia puasakan. Nah, maka Nabi mengatakan, khamsatun yufattirna shaim, ada 5 yang dapat merusak pahala puasa itu. Yang pertama, al-kazib, dusta, berbohong. Maka di bulan Ramadan ini tidak boleh berbohong kita. Jadi kalau seorang istri ditanya, "Ma, masih adakah uang belanja?" "Oh, udah nggak ada, Pak." Padahal masih ada. Nah, itu namanya bohong. Maka tidak diberi pahala puasanya karena dia berbohong. Maka oleh karena itu jangan kita berbohong, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Kemudian yang kedua, wal ghibah, yaitu menggunjing, ngomong-ngomongin orang. Cerita yang nggak perlu diceritakan, membuang waktu, membuang masa, ya, menyita waktu kita, padahal nggak ada manfaat sama kita. Ya kan, ngomong-ngomongin orang, gosip, ceritai aib orang. Saya tidak ceritai orang, cuma teringatnya sama gitu. Itulah namanya ghibah. Kemudian yang ketiga, wan namimah, yaitu fitnah. Cerita yang tidak ada diada-adakan, dikarang-karang sehingga orang kena fitnah, tetangga kena fitnah. Maka fitnah ini berbahaya. Maka Allah mengatakan, al-fitnatu asaddu minal qats. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka jangan kita memfitnah orang, baik di luar bulan puasa, apalagi kita sedang beramal ibadah puasa, maka siogianya kita jauhi yang namanya namimah atau fitnah. Cerita semeter jadi 2 meter, 3 meter jadi 5 meter, mengada-ngada, itulah fitnah namanya. Maka sampaikan apa adanya, amanahlah kita dengan omongan kita, amanah kita dengan perbuatan kita. Kalau ada orang minta tolong, kau sampaikan ini amanah saya, sampaikan dengan jujur kita. Karena menyampaikan amanah tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman orang-orang yang tidak bisa mengamalkan amanah dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, wal yaminul kazibah, sumpah palsu, bersaksi di hadapan hakim, tapi kesaksiannya palsu, tidak benar. Maka puasanya tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa nazratu bisahwatin, melihat sesuatu yang diharamkan Allah, timbul syahwatnya, timbul birahinya. Maka oleh karena itu kepada kaum wanita, khususnya di bulan Ramadan ini, tutup aurat. Tutup aurat dari atas sampai bawah. Mau pergi belanja, tutup aurat. Mau keluar rumah, tutup aurat. Mau bepergian, tutup aurat. Terutama di bulan suci Ramadan ini, menjaga kesuciannya. Karena hidup ini bukan hanya kaum wanita, bukan hanya perempuan, tapi ada kaum laki-laki. Laki-laki terkadang berat dia menarik pandangannya kalau sudah melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau di Ramadan ini kita bekerja sama, perempuan menutup auratnya, laki-laki menjaga pandangannya, insya Allah kita aman. Tapi jangan kita katakan jaga matamu, sementara aurat diblak-blaki di mana-mana. Memang tidak sengaja kita melihat, tapi terlihat. Maka terlihat kata Nabi, rezekimu. Tapi kadang-kadang kita ini, oh ini jarang-jarang nih kelihatan, jarang-jarang ini rezeki ini. Kita lihat lagi. Maka pandangan keduamu adalah dosamu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang dahulunya kita lakukan di luar syariat Allah, melanggar syariat Allah. Ada sholat yang kita tinggalkan, ada puasa yang kita tinggalkan. Dan sekarang belum kita bayar, itu merupakan dosa-dosa kita, yang kecil, yang besar. Sengaja maupun tak sengaja. Mari di bulan Ramadan ini kita memohon maghfirah Allah, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkanlah ya Allah salah dan silap kami ya Allah dalam kehidupan ini. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan khairu ummatil lazi iza asau istaghfaru wa iza ahsanu istabshiru. Sebaik-baik umatku, kata Nabi, apabila dia berbuat salah, berbuat dosa, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia berbuat kebaikan, dia bisa beramal ibadah, dia gembirakan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, berbuat dosa dia tertawa, berbuat kebaikan dia sedih. Kenapa Bapak sedih? Iya, puasa. Oh, puasa kok sedih? Semangat kita puasa. Jangan tunjukkan bahwa kita ini lapar, jangan tunjukkan bahwa kita ini haus, semangat kita. Bukan tidak makan, tidak minum menyebabkan kita loyo, kita lelah, kita letih, tidak. Tetapi kalau kita iman, kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun badan kita kecil, walaupun kita sakit-sakitan, tapi iman kita kuat, akidah kita mantap, insya Allah kita tetap kuat beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak orang yang badannya besar, strong, kuat, sehat, tapi kita tanya, puasa bang? Enggak puasa. Kenapa? Enggak tahan. Loh, kenapa enggak tahan? Rupanya dari kecil dia tidak pernah dilatih oleh orang tuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kuatnya ibadah puasa bukan karena badan besar, tapi kuatnya ibadah puasa karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil Allah untuk beramal ibadah puasa bukan orang Islam dalam ayat Al-Baqarah 183, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Orang berimannya dipanggil Allah. Karena orang beriman itu enggak budak. Jadi kalau ada tukang buah lewat, melon, pepaya, kemudian durian, kita memanggil tukang melon. Udah kita panggil kuat-kuat, tapi dia tidak mau datang. Namanya tukang melon, peka budak namanya itu. Nah, saya yakin orang beriman tidak seperti itu. Kalau orang beriman dipanggil, pasti dia akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Dia akan melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan khusyuk, dan tetap dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah puasa sir'iyah, puasa rahasia. Tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukurannya banyak meludah, bukan ukurannya sempoyongan, tetapi ukuran daripada ibadah puasa adalah yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini khususnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keagungan bulan Ramadan, dan apapun yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah kita beribadah di bulan ini. Semoga amal ibadah kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.